Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepada orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka semuanya berada di dalam bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas keimanan mereka dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka ia gunakan hari-harinya di dalam bulan suci Ramadan, hari-hari yang istimewa. Tidak sebagaimana di luaran bulan suci Ramadan. Ia pacu dirinya untuk beribadah, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang sia-sia, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, dan perkara-perkara apapun yang bisa menggugurkan dan mengurangi ibadah puasa Ramadan. Ketahuilah jamaah sekalian, di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kaum muslimin dari siksa nerakanya Allah. Sehingga disitulah dikatakan bahwasanya iblis di setiap malam dan setiap hari di dalam bulan suci Ramadan menjerit karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan maghfirahnya. Ia beribadah, tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin masuk ke 10 hari yang kedua ini, introspeksi dari 10 hari yang pertama. Maka masih adakah suatu amalan yang kita sia-siakan, yang kita anggap enteng, yang kita kemudian menunda-nunda segala bentuk kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sifat menunda-nunda adalah termasuk bala tentaranya iblis. Trik iblis untuk menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu triknya iblis yang sangat jitu dan menghancurkan umat-umat sebelum kita kaum muslimin dari sifat menunda-nunda segala macam kebaikan. Maka di dalam hadis disebutkan adalah menunda-nunda bentuknya adalah at-taswif, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti menemukan orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, bukankah engkau dahulu bersama dengan kami? Maka kemudian orang-orang yang beriman ya mengatakan, engkau dulu bersama dengan kami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hadid ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum fatarabbastum fartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi gharur. Maka mereka akan memanggil orang-orang yang beriman seraya mengatakan, bukankah kalian dahulu bersama dengan kami? Yang sama mungkin satu masjid, satu majelis ta'lim, satu perdukuan. Maka jawabnya orang-orang yang beriman, qalu bala, iya engkau bersama dengan kami, akan tetapi engkau mencelakakan diri kalian sendiri.
engkau menunggu tidak segera beramal tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk segera diamalkan, maka menunggu, ragu-ragu, dan juga panjang angan-angan seakan-akan masih hidup sepanjang zaman, maka menganggap dirinya masih muda, menganggap dirinya masih gagah, maka yang akan datang saya akan hidup, yang akan datang dengan umur sekian saya akan beribadah, menganggap itu sampai umurnya sebagaimana angan-angan mereka. Hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Wa gharrakum billahi gharur, dan mereka tertipu kepada Allah Subhanahu wa taala oleh syaitan yang amat penipu. Jamaah sekalian kaum muslimin, sehingga dikatakan jelaslah sifat menunda-nunda segala macam kebaikan, terutama di dalam bulan suci Ramadan, adalah sifat orang-orang munafik. Yang kedua, triknya iblis, sehingga kemudian setelah datang kematian ini baru manusia itu tersentak sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Kita hafal ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Inilah permintaan nanti orang yang suka menunda-nunda ke segala macam kebaikan. Kalau waktunya sholat, laksanakan. Waktunya berinfak, segerakan berinfak. Waktunya berzikir, segerakan berzikir. Ibadah, segerakan ibadah. Maka itu perintah agama Islam, perintah agama kita ini untuk tidak menunda-nunda segala macam kebaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkan aku dari ajal yang dekat ini. Apa permintaannya? Tidak bertemu dengan kendaraannya, tidak bertemu dengan saudaranya, tidak bertemu dengan anak istrinya, tidak meminta kepada Allah, maka ia memperlihatkan kepada Allah, fa asaddaqa wa aku minas solihin. Aku akan beramal dan aku bagian orang-orang yang solih. Ini permintaan orang-orang nanti. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bahkan suatu riwayat dijelaskan bahwasanya itu adalah bagian daripada tentaranya iblis. An Abi Jaldin qala wajadtu taswif jundan min junudil iblis qad ahlaka khalqan min khalqillahi katsiran. Katanya Abu Jaldi, sungguhnya aku dapati taswif, sifat suka menunda-nunda, adalah bagian daripada bala tentaranya iblis. Sungguh telah menghancurkan manusia sebelum kita dengan kehancuran-kehancuran yang sangat banyak. Kita lihat kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Musa, bahkan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan paman beliau sendiri menunda untuk bertaubat sampai datang kematian. Maka hancur mereka. Kaum muslimin juga demikian, jika senantiasa menunda-nunda segala macam kebaikan, maka lihatlah kaum muslimin. Maka suatu riwayat dijelaskan, an Ibnu Miksam yaqul sami'tu Abu Bakrin An-Nasaj yaqul sami'tu As-Siri yaqul man ista'mala taswif talat hasratuhu yaumal qiyamah. Dari Ibnu Miksam, ia berkata, ia mendengar dari Abu Bakar An-Nasaj, ia berkata, ia mendengar dari Siri, ia berkata, siapa yang coba-coba kemudian memegangi sifat taswif, memelihara sifat menunda-nunda ini, talat hasratuhu yaumal qiyamah, maka akan panjang penyesalannya nanti pada hari kiamat nanti kaum muslimin. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bahkan Ibnu Umar itu pernah berpesan, wa kana Ibnu Umar ida asbahta fala tantadiril masa wa ida amsaita fala tantadiris sabah khud min sihatika limaradik wa hayatika limautik, rawahul Bukhari. Kata Ibnu Umar, jikalau engkau pada pagi hari amalan bisa engkau lakukan di pagi hari, jangan tunda sampai sore. Kalau engkau berada di sore hari, jangan tunda amalan sampai pagi hari. Jadikanlah kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu, pelihara, dan kehidupanmu sebelum datang kematian, kata Ibnu Umar. Jemaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sehingga dalam surat Al-Fajr ayat 23-24 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tatkala manusia didekatkan dengan neraka jahanam nanti, orang-orang yang berdosa dan tidak mau beramal, menunda-nunda bertaubat beramal,
maka mereka akan didekatkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatataggarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada saat neraka jahanam didekatkan, diperlihatkan di wajahnya, maka mereka diingatkan tentang urusan-urusan dahulu yang ada di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Mereka teringat, belum beramal, belum sholat, belum bertaubat, nunda. Sampai datang kematian. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, alangkah dulu saya beramal dalam kehidupanku. Maka mereka kemudian menyesal. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka inilah pelajaran penting bagi kita hamba-hamba Allah. Dari sisa-sisa Ramadan ini, apa yang kurang kita di satu Ramadan sampai hari ini, maka kita benahi kaum muslimin. Jangan ditunda-tunda. Itu kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh keberuntungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa Ramadan menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat. Allah buka pintu surga, kita masuk. Allah tutup pintu neraka, jangan sampai kita buka kaum muslimin dengan amal-amalan yang menghantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa kehilangan tatkala waktu kesempatannya itu akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mencabut kesempatan itu, maka ia merasa kehilangan dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.